datang di podcast Brownies, obrolan bisnis digital. Saya Karenda Tenta Pragaditya, selaku moderator yang akan memandu acara ini. Dan saya sangat senang bisa berbincang dengan teman-teman tentang perkembangan menarik dalam dunia peternakan modern. Hari ini kita akan membahas salah satu tren paling menonjol yang telah mengubah landscape peternakan, yaitu digitalisasi. Kami akan menjelajahi bagaimana teknologi telah memasuki peternakan modern dan mengubah cara kami merawat, mengelola, dan meningkatkan produktivitas hewan ternak. Ketika kita membicarakan digitalisasi dalam peternakan, kita tidak hanya mengulas teknologi tinggi atau perangkat canggih. Ini adalah perubahan mendalam dalam cara kita memahami mengelola peternakan. Dalam podcast kali ini, kita akan membahas bagaimana manfaat, kendala, yang sering dihadapi dan peluang kita ke depannya di bidang peternakan. Kami juga akan membahas tantangan dan manfaat digitalisasi dalam konteks kesejahteraan hewan, keberlanjutan, dan efisiensi. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator dalam acara Brownies bersama narasumber kita yang cukup berpengalaman dalam bisnis digital, yaitu dengan Kak Bagus Chandra Ramadan Gunawan. Halo Kak. Halo. Sebelumnya bisa perkenalan dulu Kak, supaya teman-teman juga tahu siapa sih Kak Bagus itu. Oke. Sebelumnya perkenalkan, saya Bagus Chandra Ramadan Gunawan dari angkatan 2021. Oke, kesibukan Kakak akhir-akhir ini gimana ya? Untuk kesibukan sebenarnya tidak ada sih, cuma ya fokus ke organisasi aja sebenarnya. Di kuliahnya ya Kak? Ya, kuliah organisasi yang ada di lomba lah gitu. Kita kan sebagai mahasiswa peternakan kan ya Kak, yang nantinya tuh akan diharapkan sebagai seorang wirausaha yang mengikuti perkembangan zaman dengan berkembangnya era digitalisasi. Menurut pandangan Kak Bagus tuh gimana sih kita sebagai sarjana peternakan nantinya dapat membuka usaha yang sesuai dengan bidang dan mengikuti perkembangan digital? Oke. Bagi mahasiswa ya, tentunya di era yang sekarang ini digitalisasi, pastinya mereka juga sudah mengenal ya bagaimana digitalisasi dan juga jual beli jadi secara online kayak gitu tentunya. Nah, di situ mahasiswa pastinya tahulah mana peluang yang bisa digunakan ataupun peluang mana yang bisa, maksudnya dalam artian dalam jangka waktu tertentu itu bisa up. Seperti halnya kayak sekarang itu kan, kalau kita mulai bicara tentang digitalisasi ya, itu kayak udah banyak ya kan di sosial media itu bagaimana mereka berjualan cara pesan seperti itu. Nah, itu sebenarnya bisa jadi peluang bagi mahasiswa juga setelah nanti mereka lulus ataupun mereka bingung mencari usaha, itu mereka bisa berpeluang di situ. Kalau menurut Kak Bagus sendiri tuh definisi bisnis digital di dunia peternakan itu gimana? Oke. Bisnis digital sendiri kan bisnis yang dimana sudah masuk dalam dunia teknologi ya, yang sudah terintegrasi dengan dunia teknologi dan juga membantu dalam penjualan ataupun pemasaran dari sebuah produk ataupun jasa. Nah, untuk dunia peternakan sendiri itu kalau semisal di dunia digital itu sebenarnya udah banyak sih platform-platform jual beli yang dalam dunia peternakan seperti Ayo Ternak ataupun ada juga itu kayak Ternanesia, itu tuh udah kayak platform yang digunakan untuk jual beli. Namun masih banyak peternak yang belum tahu terkait hal tersebut dan juga banyak juga ini tergantung dari peternaknya juga ya. Dari saat ini tuh peternak itu masih berupaya ataupun berpikiran kalau hewan ternak itu hanya untuk investasi jangka panjang mereka, bukan untuk pemasukan dari income mereka atau ekonomi mereka seperti itu. Kalau kemudahan yang didapat oleh peternak dari bisnis digital peternakan itu kayak itu kira-kira apa? Kalau kita membahas digitalisasi ataupun dunia digital itu banyak sekali kemudahannya, karena di era sekarang itu kayak kita jual beli itu udah dari tempat yang kita sekarang aja. Nah, itu kan lebih mudah kan, kita bisa tinggal tunggu aja barang nyampe ya kayak gitu ya. Terus ya memudahkan bagi juga para peternak itu untuk istilahnya mencari pembeli.
kayak gitu kan. Kita hanya menunggu aja nih lewat handphone di rumah, kita nggak harus memasarkan ke mana-mana gitu kan. Ya jadi kita tinggal tunggu aja ada pembeli, kita layani seperti itu. Jadi lebih gampang gitu Ya lebih gampang dan memudahkan juga. Kalau bagi peternak yang mungkin baru memulai bisnis digital ini, hal-hal yang perlu diperhatikan itu apa ya? Oke, untuk bagi peternak yang memulai ya, untuk ya baru memulai itu pasti harus pintar-pintar dalam pembacaan peluang. Ya, karena belum di era digital ini perkembangannya itu kan sangat pesat. Iya. Nah, di situ kita dituntut kalau misal baru mulai dituntut untuk bisa membaca peluang. Sekiranya pada saat ini tuh apa sih yang lagi ngetrend ataupun hal apa yang sekiranya bisa kita kembangkan di dunia peternakan, entah itu dari penjualan produknya ataupun hewan ternaknya ataupun dari segi pakan seperti itu. Karena sekarang juga kan untuk pakan ternak itu menjadi hal yang sebenarnya krusial juga ya bagi hewan ternak ya. Nah itu pun sebenarnya bisa juga dikembangkan untuk dalam penjualan jual beli ataupun digitalisasi seperti itu. Kalau cara kita atau penjual bisa ditemukan oleh konsumen untuk membeli produk ternak dengan mudah gitu kayak kan dengan internet yang sangat luas jangkauannya. Ya. Jadi gimana cara biar gampang? Ya, tentunya ya tadi udah saya sampaikan juga ya terkait platform itu juga ya. Itu platform itu kan banyak ya, ternak, platform jual beli ternak kayak Ternakku ataupun Transsia. Nah, itu di situ kita bisa kerjasama dengan platform tersebut ataupun kalau misal apa namanya kita udah siap nih dalam mengikuti tren jual beli secara digital. Nah itu kita bisa bikin platform sendiri ataupun bekerja sama dengan banyak mitra ataupun memperluas relasi juga. Nah di situ tentunya mampu mengembangkan atau meningkatkan sektor ekonomi juga kayak gitu. Dan juga kan tentunya pasti ada kerjasama juga ya antara platform jual beli dengan kita, dan itu pun banyak tuntutan yang harus kita jalanin dalam kerjasama tersebut. Nah, itu menjadi tantangan juga bagi para peternak yang apa namanya masih baru memulai kayak gitu. Kalau untuk peternak yang masih tradisional dengan model dan ilmu yang terbatas, bagaimana cara mereka untuk memasarkan produk mereka di internet secara efektif? Oke. Kalau semisal peternak tradisional ya, ini sebenarnya cukup susah karena dunia digital ini kan tentang maksudnya eranya anak muda zaman sekarang ya. Nah, di situ kalau peternak tradisional itu kan kebanyakan peternak yang lanjut usia ataupun yang sudah tua lah, istilahnya seperti itu. Nah, di situ kalau misal mereka ingin mencoba platform digital, itu tentunya susah untuk mereka dalam mengikuti tren yang ada, gitu. Jadi harapannya tentunya dari mahasiswa-mahasiswa ini ya, tentunya nanti kedepannya bisa mengembangkan ataupun mengajarkan kepada peternak-peternak tradisional untuk mampu mencoba ataupun mengikuti tren yang ada di era digital kayak gitu. Kalau untuk mengatasi keterbatasan sumber daya sebagai Kak, kalau misal tantangan yang terkait itu biaya dan aksesibilitas teknologi dan peternakan itu, jadi solusinya gimana? Nah, kalau semisal dari biaya itu baik lagi dari beberapa peternak gitu ya, dari masing-masing peternak bahwa mindset dari mereka itu beternak itu untuk apa? Apakah hanya untuk investasi jangka panjang aja atau untuk peningkatan ekonomi? Karena kebanyakan di peternak di desa atau peternak tradisional itu kan mereka beternak itu hanya untuk sampingan, ya kan? Nah, dari situlah kita harus bisa merubah mindset mereka. Kalau mereka emang menginginkan dari sektor peternakan ini menguntungkan bagi mereka juga, gitu. Dan juga dari hal tersebut, semisal mereka mau merubah hal tersebut, pastinya mereka meluangkan ataupun ada hal yang harus dikorbankan. Karena untuk memulai sektor digital itu emang memerlukan biaya cukup tinggi juga, dan tentunya di situ
kalau misal kita tidak bisa mengikuti tren juga kan itu bakal merugikan juga bagi kita. Nah di situ tantangan yang sebenarnya harus dicoba, ataupun kalau misal emang berani untuk mengambil resiko tersebut, emang sebenarnya bagus juga. Semisal di masa depan, apa yang akan terjadi pada peternak yang mungkin tidak dapat memasarkan produk digital secara digital, dan apa solusi yang diberikan hal ini berikan kerugian bagi mereka karena tidak memulai bisnis campur teknologi. Eh, Kalau semisal untuk jangka panjang ya, untuk misal di peternak tradisional tidak mengikuti tren, itu eh, sebenarnya masih banyak peluang juga. Enggak, kalau bagi peternak ya, karena pasar pasar peternak yang ada di Indonesia ini cukup besar. Jadi eh, tergantung mereka, kalau dari pasar ternak itu mereka mengutamakan relasi. Nah, dan juga kebutuhan protein hewani masyarakat Indonesia itu pun cukup besar. Jadi ternak itu sebenarnya sangat dibutuhkan, bahkan untuk kemajuan Indonesia di tahun 2045 nantinya, itu pun protein hewani itu sangat diperlukan. Dan juga sektor peternakan ini akan terus dikembangkan sampai tahun 2045, sehingga kita tidak usah untuk impor daging ataupun impor sapi ataupun ternak lainnya seperti itu, kayak gitu. Nah, jadi penjualan ternak itu kalau saat ini masih terbilang cukup lancar ya, kalau semisal tidak mengikuti era digital. Namun kalau semisal, karena digital itu cukup pesat juga ya perkembangannya. Nah, dari situ pasti ada hal-hal yang bikin peternak itu, kalau utamanya peternak tradisional itu berkecil hati dan iri dengan era yang sekarang. Nah, seperti contohnya Gojek lah. Gojek itu kan dulunya emang tidak ada itu Gojek kan. Jadi semua memesan Gojek itu tidak ada memesan. Jadi mereka harus menjemput dari Gojeknya itu di mana, lalu mereka diantarkan oleh Gojeknya. Nah, kalau sekarang kan dengan adanya Gojek ataupun Grab seperti itu kan memudahkan ya bagi orang-orang untuk bermobilisasi ataupun berpindah tempat, kayak gitu. Nah, tentunya hal tersebut kan membuat iri para ojek-ojek yang tidak ikut hal tersebut kan, yang dalam aplikasi itu kan. Nah, dari situlah yang dulunya masih awal-awal adanya Gojek ataupun Grab itu kan menjadi perdebatan antara ojek online dengan ojek yang pangkalan. Nah, seperti itu. Nah, itu pun nantinya juga kalau semisal eranya emang sudah digital semua, itu menjadi hal yang eh, bermasalah juga bagi peternak tradisional dalam pemasaran. Kalau menurut Pak Bagus, mengapa digitalisasi itu penting dalam bisnis peternak? Oke. Digitalisasi itu penting karena apa namanya, tren ya, karena nantinya dunia dunia itu pasti menggunakan hal yang berupa digital. Nah, dan juga bagi masyarakat yang masih penganut tradisional itu pasti bakal terkikis ataupun susah dalam survive dalam penjualan ataupun pemasarannya. Nah, digital juga ini mampu memudahkan entah itu dari penjualnya ataupun pembelinya dalam jual beli atau transaksinya, seperti itu. Kalau untuk aspek yang dapat didigitalisasikan dalam peternakan itu apa aja, Pak? Mungkin teman-teman kan juga banyak yang bertanya-tanya tentang apa sih aspek yang bisa didigitalisasikan dalam peternakan ya? Ya, banyak sih untuk aspek yang dapat digitalisasikan. Nah, seperti contohnya ya, pertama pasti jual beli hewan ternaknya, dan juga ada juga jual beli dari produknya. Eh, ada juga itu dari segi komposisi pakan. Nah, karena kan banyak sekarang itu peternak tradisional yang tidak tahu terkait komposisi pakan, sehingga mereka hanya menggunakan hijauan aja untuk pakan ternaknya. Sedangkan kalau pemberian hijauan aja itu kan cukup apa namanya, kurang baik ya bagi ternak, bisa banyak efek-efek negatif yang suatu efek samping yang dihasilkan dari pemberian hijauan aja. Nah, pemberian pakan seperti konsentrat ataupun silase atau sebagainya itu sebenarnya penting juga. Nah, pengetahuan seperti itulah yang dapat
digunakan atau digitalisasikan bagi para peternak. Jadi manfaat digitalisasi itu sangat berpengaruh ya Pak dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas peternakan itu. Sangat berpengaruh banget. Oke, kalau tantangan umumnya ya Pak, kalau kita melakukan sesuatu apalagi bisnis kan pasti ada tantangannya. Kira-kira apa sih tantangan atau kendala-kendala yang akan sering dihadapi dalam menerapkan teknologi di peternakan dan bagaimana cara mereka mengatasi masalah umum yang sering muncul dalam proses bisnis? Permasalahannya dalam setiap era itu masih ada permasalahan. Nah, permasalahan itu misal kita tidak hati-hati dalam memulai era kita itu pasti eh, penipuan. Nah, itu potensi terbesar kalau misal kita bermula atau tidak memahami terkait digitalisasi. Karena iming-iming dari pelaku atau penipu itu kan pasti sangat besar ya. Nah, dari situlah misal kita tidak berhati-hati atau tidak was-was dalam memulai digitalisasi, itu kita kemungkinan besar ataupun bisa ditipu oleh hal seperti itu. Jadi harus kita dalam memulai itu pasti harus diiringi dengan pengetahuan kita dalam pengembangannya ataupun perkembangan yang akan ada. Jadi kita harus bisa apa namanya mencoba ataupun mengatasi hal-hal yang sekiranya akan datang kemudian hari. Jadi harus hati-hati banget gitu ya Pak. Iya, harus hati-hati. Apalagi kan di dunia maya tuh nggak bisa Ya, kayak ya benar, sangat kejam. Iya. Kalau studi kasus yang tentang kesulitan yang dihadapi oleh peternak saat bertransaksi ke teknologi, menurut Kak Bagus yang cukup berpengalaman dalam bidang ini atau mungkin yang sering ditemui Kak Bagus selama ini itu gimana Kak? Ya. Ini dari pengalaman sendiri ya terkait studi kasus yang pernah aku alami. Mereka belum paham dari peternak tradisional yang aku ajak untuk mencoba masuk ke era digital, itu mereka belum paham terkait teknologi yang ada. Itu permasalahan pertamanya. Karena kalau misal mereka mencoba digital tapi tidak paham, itu juga nanti yang akan berdampak pada mereka tidak tahu nanti apakah mereka bakal dapat untung atau seperti apa, atau mereka akan bisa berkembang atau tidak, seperti itu. Jadi kasus yang sering muncul yang aku terima itu seperti itu. Kalau dari Kak Bagus sendiri itu kira-kira ada pengalaman dalam aspek bisnis digital nggak? Ya, untuk dalam aspek digital ya, itu ini dari pengalamanku sendiri yang pernah aku coba bangun dan dengan teman-teman yang dari Belkom juga. Nah, itu membuat platform investasi jual beli ternak. Nah, di situ aku bekerja sama dengan masyarakat yang ada di Desa Kedurjo, Kecamatan Jampit, di mana di daerah tersebut memiliki kepala desa yang mempunyai hewan ternak kurang lebih 700 ekor. Nah, di sisi lain, peternak sekitar mereka, peternak sekitar dari kepala desa tersebut itu masih beternak secara tradisional. Ya, jadi dari kita itu mencoba untuk membuat sebuah kemitraan dari kepala desa yang memiliki hewan ternak yang cukup banyak, yang kita biasa sebut dengan master farm, dan juga para peternak mitra ataupun peternak-peternak tradisional yang ada di sekitar master farm tersebut. Nah, kemitraan tersebut nantinya akan dibagi-bagi fokusnya. Jadi untuk master farm sendiri nanti akan berfokus pada breedingnya, dan juga peternak mitra itu akan berfokus pada fattening atau penggemukan. Nah, di situ apa namanya, di ide atau gagasan itu kita juga memasukkan sistem investasi di mana tergabung dalam platform aplikasi yang guna untuk menarik investor untuk masuk ataupun berinvestasi pada kemitraan ini. Dan juga hal tersebut dapat menguntungkan ya bagi master farm, bagi peternak mitra, dan juga para investornya. Seperti itu. Kalau inspirasinya awal kan dari mana? Ya, inspirasi awal sebenarnya aku
pengen seperti kayak membangun sebuah usaha dengan teman-teman ya. Awalnya dari situ. Dan juga kebetulan waktu itu diajak kakak tingkat untuk melakukan penelitian ini. Nah, penelitian dulu itu penelitian untuk pengembangan sektor peternakan tradisional dalam hal fattening dan juga eh, fokusnya ke pakan ternak seperti itu, dulunya seperti itu. Nah, aku dulu itu melihat potensi yang ada di desa tersebut, bahwa di desa tersebut itu kenapa kok nggak dibikin kemitraan aja supaya peternak-peternak itu yang ada di peternak-peternak mitra yang ada di sana itu bisa juga dikembangkan dalam sektor ekonominya dan juga mampu menjadikan peternakan itu sebagai poin utama dalam peningkatan ekonomi mereka. Itu. Nah, dari situ aku dan teman-teman dan juga didampingin oleh dosen dari Telkom juga itu akhirnya memiliki inisiatif untuk membuat platform tersebut. Nah, dari situ aku awalnya emang keterbatasan dana ya, sehingga kita mencari cara bagaimana sih kita supaya bisa mengembangkan platform tersebut. Akhirnya ada sebuah program yang dari Universitas Telkom itu adakan, kita mencoba untuk mengikuti hal tersebut dan alhamdulillahnya dapat pendanaan sekitar kurang lebih 30 juta dan akhirnya kita realisasikan lagi di gagasan itu dan kita implementasikan kepada desa Unilever. Kalau saran dan panduan bagi peternak yang ingin memulai atau meningkatkan digitalisasi bisnis mereka dari kampus, saran untuk para peternak ya, sarannya untuk para peternak tentunya harus bisa mencoba memulai dulu dan juga memahami pengetahuan terkait digitalisasi ataupun perkembangan sistem yang ada pada era sekarang. Nah, tentunya dari hal tersebut yang menjadi tameng atau pelindung bagi para peternak pada masa depan nantinya, supaya mereka mampu mengikuti tren ataupun mampu mengikuti era digital yang akan datang, dan hal itu akan menguntungkan tentunya juga bagi para peternak ataupun para calon peternak yang nantinya mau mencoba terkait peternakan menjadi hal yang sekiranya menguntungkan atau meningkatkan ekonomi mereka. Jadi kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh Kak Bagus tadi adalah digitalisasi penting bagi bisnis peternakan karena penting di era zaman sekarang dan juga memudahkan bagi penjual dan juga pembeli. Aspek-aspek yang bisa digitalisasikan dalam produk komposisi makanan, bisa komposisi makanan atau produk hasil dari ternak atau peternakan, tantangan dan kendala untuk mengatasi proses digitalisasi yaitu ada banyaknya penipuan karena jika masih baru atau peternak yang baru memulai di digital bisnis, karena sebelum memulai juga harus banyak materi yang kita pelajari dan harus berhati-hati terhadap penipuan juga. Soalnya kan dunia maya juga kan susah gitu. Lalu saran yang disampaikan oleh Kak Bagus tadi ada untuk para peternak yaitu harus berani mencoba terlebih dahulu tentang hal peternakan. Jadi jangan takut salah atau takut dalam tantangan-tantangan yang harus berani menghadapi waktunya gitu ya Kak. Ya, betul. Terima kasih ya Kak sudah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast kami. Dan terima kasih untuk ilmu-ilmu yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman juga. Saya Karanda Tenta Pragantian selaku moderator pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, dan share untuk podcast menarik selanjutnya.